bagaimana kerja daripada enzim katalase beserta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada HD32 ini kita akan membahas masalah metabolisme. Proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh berjalan dengan sempurna berkat adanya bantuan enzim. Nah, apa itu enzim dan bagaimana struktur itu telah kamu pelajari pada materi kita sebelumnya beserta kamu telah mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kerja daripada enzim, di mana di sini enzim yang akan kita lihat adalah enzim katalase. Nah, baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan enzim katalase ini. Alatnya yang pertama tabung reaksi beserta dengan raknya. Di sini kita butuh 4 buah tabung reaksi karena nanti tabung reaksi ini kita akan isi dengan bahan yang kedua yaitu hati ayam segar. Nah, enzim katalase itu banyak terdapat pada hati ayam ini. Kemudian zat yang kita gunakan, data bahannya ini adalah hidrogen peroksida atau H2O2, kemudian HCl, kemudian NaOH. Nah, untuk pengambilan zat itu kita butuh pipet nanti secara tersendiri. Nah, karena kita akan melihat faktor yang akan mempengaruhi enzim katalase itu adalah 4 faktor. Dalam keadaan suasana asam, dalam suasana basah, kemudian kita membutuhkan batu es. Kita akan melihat nanti dalam suhu di bawah dari 0. Dan dalam kondisi panas, kita akan lihat nanti bagaimana kerja enzim katalase itu apabila hati ayam itu kita panaskan. Nah, baiklah, kita mulai. Yang pertama, kita ambil hati ayam yang sudah sebelumnya kita potong secara hampir sama besar. Yang pertama, potongan dari hati ayam segar itu kita ambil atau kita potong ukurannya hampir sama besar. Ya, kita masukkan ke dalam tabung yang pertama. Kemudian satu potong lagi kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua. Dan satu potong lagi kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Sementara untuk yang dalam kondisi dingin, tadi sudah Ibu masukkan hati ayam segar ini, kita rendam di dalam air es, ya. Kemudian untuk yang kondisi dipanaskan, ini tadi sudah kita rendam juga dengan air panas, ya, dengan menggunakan lampu bunsen. Nah, berikutnya kita akan melihat ya, bagaimana kerja daripada enzim katalase ini, ya. Ini dalam kondisi normal. Artinya hati ayam itu dalam kondisi normal. Kemudian kita ambil di larutan hidrogen peroksida atau H2O2. Tadi sudah Ibu pindahkan ke dalam botol yang kecil supaya lebih efektif. Ya, kita ambil. Kemudian kita tetesi ke hati ayam ini sebanyak 5 tetes. Amati apa yang terjadi. Ya, amati apa yang terjadi. Akan terbentuk gelembung.
Ya, berarti dia ini merupakan terbentuk gas. Nah, kalau dirasakan, dia akan rasanya sedikit panas. Berarti enzim katalase itu bekerja dalam kondisi netral. Yang kedua, hati ayam yang kita sepotong tadi, ya, kita buat dalam kondisi asam. Berarti kita beri dia dulu dengan larutan HCl. Ya, sebanyak 5 tetes juga. Lihat perubahan yang terjadi pada hati ayam segar tadi yang sudah kita rendam di dalam larutan HCl. Ya, berarti hati ayam ini dalam kondisi asam. Kemudian baru kita beri dia H2O2 seperti yang pertama tadi. Kita tetesi H2O2 sebanyak 5 tetes. Apa yang terjadi? Apakah terbentuk gelembung? Tidak ya. Berarti tidak ada gelembung. Kita ambil hati ayam kita yang ketiga. Kalau tadi diberi HCl, tujuan kita membuat suasana hati ayam itu menjadi asam. Sekarang kita beri NaOH. Artinya hati ayam itu kita buat dalam kondisi basah. Tabung yang ketiga kita beri dengan NaOH. Tujuannya membuat kondisi hati ayam tadi dalam suasana basah. Ya, kalau tadi dengan HCl kita membuat kondisi hati ayam itu dalam suasana asam. Sekarang kita buat dalam suasana basah. Kemudian kita perlakukan sama dengan yang tadi. Kita beri dengan H2O2 tadi. Silakan. Ada gelembung? Ada ya, tapi sedikit jika dibandingkan dengan yang kondisi normal tadi. Ya. Nah, yang ketiga, hati ayam yang sudah kita rendam di dalam batu es, tujuannya agar hati ayam ini berada di bawah suhu normal. Kemudian kita buat kasih lagi H2O2. Nah, ternyata juga masih ada sedikit gelembungnya. Ya, kita tutup. Dan yang keempat, hati ayam yang sudah kita rendam di dalam air panas. Artinya di sini hati ayam ini suhunya lebih daripada suhu netral, ya, kondisi netral. Kemudian kita beri dengan H2O2. Amati apa yang terjadi. Juga ada sedikit gelembung jika dibandingkan dengan yang pertama tadi. Ya, ini yang pertama tadi. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya. Nah, kalau yang dalam kondisi netral tadi, masih ingat ketika kita teteskan dia langsung bergelembung banyak, ya. Kemudian ini sedikit, ya. Begitu juga dengan tabung yang berikutnya. Nah,
apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan ini? Bahwa enzim katalase akan bekerja maksimal pada kondisi atau suhu tertentu, ya. Dan dalam artian sesungguhnya, kalau ini di dalam es ini betul-betul, ya, hati ayam tadi suhunya lebih rendah lagi. Nah, karena ini kan tadi sebentar baru ibu rendam, jadi sebetulnya kalau di bawah suhu 0, ya, enzim katalase itu tidak bekerja. Begitu juga dengan yang kita panaskan tadi, kalau suhunya lebih daripada 40 derajat, ya, maka dia juga tidak akan bekerja. Nah, tadi karena mengingat waktu ini kita panaskan hanya sedikit, ini juga kita rendam dalam waktu yang sebentar. Apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan kita ini? Bahwa enzim katalase bekerja pada suhu atau kondisi normal, dia tidak akan efektivitasnya akan berkurang baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basah. Begitu juga dengan kondisi panas dan kondisi dingin. Artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase adalah asam, basa, suhu. Suhu ini bisa lebih daripada 40 ataupun kurang daripada 0. Nah, sebelum ini kamu juga sudah mempelajari sifat-sifat enzim. Enzim akan bisa atau tidak bekerja maksimal dalam kondisi tertentu. Nah, ada dia bekerja maksimal di dalam suasana asam, ada di dalam suasana basah. Nah, untuk kamu ingat, coba perhatikan enzim-enzim yang bekerja di lambung. Itu dalam suasana asam. Ya. Begitu juga dengan enzim-enzim yang ada di dalam usus, bekerja dalam suasana basah. Nah, dengan percobaan yang sederhana ini, diharapkan kamu bisa memahami bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kerja enzim: asam, basa, suhu, suhunya di sini suhu panas atau suhu dingin. Nah, artinya apa? Ya, kalau suhu tubuh kita lebih daripada 37 normalnya atau bahkan lebih daripada 40, nah, kamu mengatakan demam. Semua yang kamu rasakan itu pahit. Artinya, enzim-enzim yang bekerja di dalam tubuh kita itu tidak bekerja karena suasana atau suhu panas. Nah, demikianlah percobaan kita kali ini, ya, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.